Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk daftar akun individu ataupun akun lembaga di sistem informasi pembangunan daerah yang terbaru di SIPD Microservices. Baik Bapak Ibu, langsung saja silakan Bapak Ibu buka web browser Bapak Ibu, apakah itu menggunakan Google Chrome, Mozilla dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu silakan buka website SIPD Microservices, SIPD terbaru dari Kemendagri, yaitu di sipd-ri.kemendagri.go.id. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu silahkan di pojok kanan atas ada button untuk pendaftaran. Diklik, lalu diklik individu atau lembaga. Nah, setelah muncul form seperti ini, silakan Bapak Ibu isikan. Nah, lalu yang pertama, Bapak Ibu pilih jenis daripada profilnya. Nah, misalkan Bapak Ibu daftar sebagai akun perseorangan, maka di sini ketika Bapak Ibu memilih akun individu atau perseorangan, silakan isi nama lembaga, organisasi atau individu di sini. Karena Bapak Ibu menggunakan atau memilih jenis profilnya individu, maka tuliskan nama dari Bapak Ibu. Misalnya namanya Pak Asep apa, misalkan contohnya seperti itu, atau Asep saja. Ini diisi bagusnya sesuai KTP. Lalu untuk alamat silakan diisikan kampung contoh RT 01 RW 01 misalnya. Nah, di sini dipilih provinsi sesuai Bapak Ibu tinggal. Kabupatennya juga sama, untuk kecamatannya juga sama. Nah, sudah seperti ini sampai kelurahan. Misal di Rancabango. Nah, untuk NIK-nya silakan Bapak Ibu isikan 320 misalnya 000 000 contohnya seperti ini. Lalu NPWP silakan Bapak Ibu masukkan 21 2. Untuk NPWP ada 15 digit, kalau untuk NIK ada 16 digit. Nah, lalu Bapak Ibu setelah itu silakan masukkan nomor telepon Bapak Ibu 081 000 000 1. Untuk alamat email silakan Bapak Ibu dimasukkan juga untuk alamat emailnya. Misalnya contoh @gmail.com. Nah, username di sini tidak usah diisi. Kenapa? Karena username ini akan secara otomatis mengisi sesuai dengan NIK yang Bapak Ibu inputkan. Misalnya di sini saya ganti satu. Nah, sini berubah. Username-nya pun pasti berubah jadi 2. Ataupun misalkan itu 4, maka username pun sama, kan berubah jadi 4. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk passwordnya silakan Bapak Ibu isikan. Untuk password standarnya, standar dari SIPD Microservices ini adalah menggunakan huruf besar, huruf kecil, karakter, dan juga angka.
Nah, jadi misal contohnya Garut, G-nya huruf besar, 000. Garut 000, tanda seru misalnya, contoh. Nah, jadi itu sudah mewakili semua persyaratan daripada password. G-nya huruf besar, A-R-U-T-nya huruf kecil, 0003 kali mewakili angka, tanda serunya mewakili simbol atau karakter. Nah, di sini dituliskan ulang passwordnya. Lalu di sini ada Bapak Ibu persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama surat domisili, yang kedua foto. Foto di sini boleh foto Bapak Ibu, boleh juga foto KTP. Untuk surat domisili, Bapak Ibu silahkan membuat untuk surat domisili apakah itu ke desa, biasanya ke desa untuk surat domisili. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah selesai, klik simpan. Nah, adapun kalau misalkan Bapak Ibu, apa sih perbedaannya antara akun individu perseorangan dengan akun lembaga atau organisasi? Baik, kita lihat. Ternyata untuk yang pertama itu tidak ada perbedaan. Nah, hanya untuk nama di sini jangan diisikan oleh nama yang membuat akun, tetapi harus apabila dipilih jenis profilnya itu lembaga atau organisasi, maka di sini dimasukkannya itu adalah nama lembaga atau organisasinya. Misal yayasan, contoh. Nah, seperti ini. Yayasan, nama yayasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya TK, contoh. Atau apapun itu bentuknya. Atau misalkan lembaga keorganisasian di masyarakat. Misal lembaga seperti ini Bu. Untuk alamatnya itu sama, disesuaikan saja dengan alamat dari lembaga atau organisasi yang Bapak Ibu daftarkan. Lalu untuk provinsi pun sama, kabupaten pun sama, untuk kecamatan serta kelurahan itu diisikan sesuai dengan alamat dari lembaga atau organisasi yang Bapak Ibu daftarkan. NPWP itu diwajibkan. Nah, perbedaannya di sini, kalau tadi untuk akun individu itu ada memasukkan NIK. Kalau untuk di lembaga itu tidak ada NIK, tapi hanya NPWP. Nah, lalu bagaimana dengan username-nya? Untuk username itu akan secara otomatis terisi juga dengan tersinkron kepada NPWP. Misalnya NPWP-nya 111 36912+15. Nah, seperti ini. Biasanya untuk NPWP itu ada 15 digit. Apabila menggunakan titik dan strip itu menjadi 20 karakter. Nah, untuk nomor teleponnya diisikan nomor telepon daripada lembaganya. Kalau misalkan masjid berarti nomor ketua DKM-nya ataupun siapapun itu yang bisa mewakili daripada lembaganya. Untuk alamat email, ini bagusnya alamat email dari lembaga tersebut. Untuk username yang sudah tadi saya bilang bahwa untuk username tidak usah diisi karena akan otomatis tersinkronisasi dengan NPWP. Untuk password persyaratannya sama, huruf kecil, huruf besar, angka dan spesial karakter. Untuk konfirmasi password ditulis ulang password yang telah pertama kali dibuat yang di atas ya.
Nah, di sini ada perbedaan juga. Di sini ada Akta Kementerian Hukum dan HAM, nomor sertifikat, izin operasional, surat domisili, dan foto. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk foto itu harus bentuknya JPEG atau JPEG atau PNG ataupun BMP. Nah, dengan ukuran maksimal itu di 500 KB, tidak boleh lebih. Jadi misal, contohnya Bapak Ibu menguploadkan foto yang lebih dari 500 KB. Misal contohnya 501. Meskipun 501, meskipun lebihnya hanya 1 KB, itu tetap tidak akan bisa disimpan untuk akunnya. Untuk surat domisili di sini bisa dibuat ke desa, di mana lembaga Bapak Ibu beralamat, dengan formatnya adalah PDF, izin operasional. Apabila yayasan seperti itu pasti akan ada ukuran filenya sama 500 KB. Lalu juga untuk nomor sertifikat sama 500 KB berekstensi PDF. Jadi mulai dari Akta Kemenkumham sampai surat domisili itu harus menggunakan format PDF. Apabila bukan, misalnya .doc atau menggunakan format Microsoft Word atau menggunakan format Microsoft Excel, itu tidak akan bisa disimpan. Jadi akun Bapak Ibu tidak akan bisa disimpan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah disimpan, Bapak Ibu tidak akan bisa langsung login. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu tidak bisa langsung login. Harus melewati verifikasi dari Mitra Bapeda. Nah, jadi akun tersebut akan divalidasi terlebih dahulu oleh tim dari Bapeda kabupaten atau kota di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, setelah itu apabila telah memenuhi persyaratan maka akan di-approve. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan, itu biasanya ditolak. Nah, untuk alasan-alasan penolakan, biasanya yang pertama yang sering salah itu adalah yang pertama di nama. Nama jangan sampai memasukkan selain nama individu ataupun lembaga. Misal, karena banyak kasus pada tahun kemarin, banyak kasus yang daftar lembaga atau yang daftar perorangan atau individu itu banyak di sininya malah 320 pernik ataupun nomor NPWP dari lembaga tersebut. Nah, ini otomatis akan ditolak oleh Bapeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan untuk setiap isian di sini, untuk setiap form yang harus diisikan di sini harus sesuai. Nah, untuk NIK tidak boleh lebih dari 16 karakter kalau menggunakan akun individu atau perseorangan. Nah, kalau misalkan lembaga di NPWP tidak boleh lebih dari 15 digit untuk angkatnya. Tapi kalau misalkan menggunakan titik, menggunakan strip, itu jadi 20 digit. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang biasanya sering salah. Mungkin itu saja yang biasanya terjadi kesalahan. Atau di sini ada foto. Nah, untuk foto, ketika Bapak Ibu daftar sebagai akun lembaga, maka fotonya boleh foto sekretariat, boleh foto seluruh anggota, boleh, tidak masalah. Jadi foto seluruh anggota tidak masalah, foto sekretariat pun tidak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.